Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Yesi Pranata dengan video pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan pada pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, kira-kira masih ada nggak yang ingat tentang organ pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia itu pertama ada mulut, kemudian ada kerongkongan. Nah, setelah masuk ke kerongkongan, kemudian ke lambung. Nah, di lambung ini nanti makanan menjadi bubur, kemudian diserap oleh usus halus. Nah, usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan. Nah, setelah dari usus halus, barulah makanan masuk ke usus besar. Nah, di dalam usus besar itu ada proses pencernaan makanan, yaitu usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan kemudian menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan. Nah, barulah kemudian sisa-sisa makanan dibuang melalui anus. Nah, anak itu tadi tentang sistem pencernaan manusia. Nah, agar kesehatan organ pencernaan tetap terjaga, tetap sehat, jangan lupa makan makanan yang sehat ya. Nah, anak-anak, makanan yang sehat itu tidak selalu harus mahal. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita untuk kita beraktivitas. Jadi, makanan itu merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Nah, ibaratkan bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor. Ya, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun anak-anak, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi itu dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Jadi, makanan yang sehat itu adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, kita dapat memperoleh energi. Nah, anak-anak, dalam pemenuhan makanan untuk memperoleh energi, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, kira-kira proses apa saja yang terjadi? Kemudian, siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Nah, itu beberapa pertanyaan dari cara kita untuk memenuhi makanan. Nah, mari kita bahas tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, anak-anak, interaksi sosial ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, karena individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Nah, kita sebagai manusia memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas, untuk kelangsungan kehidupan kita. Nah, anak-anak, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Nah, misalnya contoh dari lingkungan alam itu gunung, sungai, rawa.
Nah, anak-anak, interaksi sosial yang terjadi di lahan pertanian padi itu adalah interaksi antara sesama petani dan antara pemilik lahan dengan para pekerja. Nah, itu interaksi sosial yang terjadi di lahan pertanian. Kemudian, anak-anak, interaksi dengan lingkungan alam yaitu yang terdapat pada lahan pertanian padi adalah antara petani dengan lahan sawah. Jadi, mulai dari proses persiapan hingga sampai pada proses pemanenan. Nah, itu contohnya ya. Nah, kira-kira apalagi interaksi sosial dengan lingkungan alam yang ada di lingkungan kita? Nah, contohnya lagi misalnya nelayan dengan laut atau sungai. Nah, anak-anak, banyak yang dapat kita cermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Kemudian interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alam adalah interaksi yang mengharuskan manusia menyesuaikan diri dengan alam dan menjadikan manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Itu ya anak-anak ya. Indonesia dikenal memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi. Juga memiliki keragaman dalam pekerjaan ataupun mata pencaharian. Nah, tadi kita sudah membahas tentang petani padi. Kira-kira petani padi penghasil apa? Nah, petani padi adalah penghasil beras. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Karena kebutuhan beras semakin meningkat, maka ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Nah, untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan ini sedang dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Jadi kebiasaan kita yang selalu makan nasi dikurangi 1 hari tidak memakan nasi dalam seminggu. Jadi seminggu itu kan ada 7 hari. Nah, dalam 7 hari itu 1 hari kita tidak memakan nasi. Nah, sebagai penggantinya selama sehari itu kita bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Untuk mendukung usaha pemerintah, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Nah, karena dikampanyekan oleh pemerintah agar mengganti nasi menggunakan bahan pokok yang lainnya, jadi dibuatlah sebuah iklan. Nah, berikut iklan kandungan singkong per 100 gram. Jadi anak-anak, dalam singkong yang seberat 100 gram itu terkandung air 62,50 gram, kemudian zat besinya 0,70 mg, kemudian ada kalsiumnya 30,00 mg, kemudian terkandung juga fosfor sebesar 40,00 gram. Nah, kalorinya itu sebesar 121. Kemudian karbohidratnya itu 34,00 gram. Nah, lemak yang terkandung pada singkong
dengan berat 100 gram itu 0,30 gram. Kemudian proteinnya 1,20 gram. Kemudian vitaminnya B1 yang sebesar 0,01 gram. Nah, kemudian ada tulisan iklannya. Makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga murah, rasa pejabat. Nah, itu iklan kandungan singkong. Nah, anak-anak, unsur-unsur iklan itu sendiri adalah pertama, nama produk. Nah, fungsi nama produk pada iklan adalah agar dapat membuat para konsumen tertarik untuk membeli atau memakai produk tersebut. Kemudian, yang kedua, gambar yang menarik. Nah, fungsi gambar yang menarik itu adalah untuk memperlihatkan produk atau barang apa saja yang dijual atau dipromosikan. Dengan adanya gambar iklan menjadi lebih menarik minat pembeli. Nah, yang ketiga itu ada kalimat iklan. Sebuah iklan itu diharuskan memiliki penyampaian bahasa yang menarik agar dapat selalu diingat dan tanpa tidak disadari dapat memberikan pengarah kepada pembaca atau pendengar untuk membeli produk ataupun barang ataupun jasa yang dipromosikan. Nah, itu tadi kalimat iklan. Nah, kemudian unsur-unsur dari iklan ada nomor telepon. Nah, nomor telepon ini digunakan atau dicantumkan agar memudahkan konsumen yang ingin menggunakan atau membeli produk yang ditawarkan. Nah, dengan adanya nomor telepon, pembeli tidak akan kesulitan untuk menghubungi penjual. Nah, kemudian yang terakhir itu unsur-unsur iklan ada alamat. Nah, jadi dengan adanya alamat pada iklan, pembeli atau konsumen dapat datang langsung ke tempat penjual. Gitu ya anak-anak. Jadi istilahnya kalau misalnya ada alamat, pembeli bisa langsung datang ke tempat penjualan. Nah, berikut contoh iklan. Nah, yang pertama itu ada nama produknya. Di situ namanya sayur meriah. Kemudian ada gambar. Nah, di situ ada gambar cabai, brokoli, wortel, timun. Nah, anak-anak, gambarnya harus mencerminkan nama produk ya. Jadi kalau nama produknya tentang sayuran, berarti gambarnya juga harus sayuran. Kemudian di situ juga ada kalimat iklannya. Nah, kalimat iklannya, jika Anda membutuhkan sayuran dengan kualitas yang baik, harga ekonomis, dan gratis ongkos kirim, toko YP solusinya. Nah, itu kalimat iklannya. Kemudian di situ juga ada nomor teleponnya. Nah, nomor teleponnya info pemesanan 08334455. Nah, itu nomor teleponnya. Nah, kemudian yang terakhir alamat yang membuat iklan atau alamat tokohnya. Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1 Kapuas Hulu. Nah, itu adalah contoh dari iklan, yaitu sayuran. Anak-anak,
dalam pembuatan iklan itu harus saling berkesinambungan ya, harus saling sesuai. Kenapa harus sesuai? Biar iklannya lebih menarik. Jadi seperti yang Ibu sebutkan tadi, kalau nama produknya itu tentang makanan, gambarnya juga harus makanan. Kemudian sama juga dengan kalimat iklannya. Kalimat iklannya juga harus tentang makanan. Jangan sampai gambarnya berbeda dengan kalimat iklannya. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.